Nah, di awal film kita dilihatin nih dua orang pemuda-pemudi yang sedang ngumpet dari si tukang jagal. Nah, di sini si cewek ngomong tuh kalau dia nggak mau mati oleh orang yang sedang memburu mereka. Nah, si cowok Kosnuian nenangin si Neng kemudian ngomong tuh kalau mereka bakalan selamat. Tapi pas si cowok baru aja nongolin mukanya, dia langsung dibantai tuh. Bahkan si cewek juga harus ikut jadi korban. Nah, di tempat lain, terlihat cewek tepos bernama Natasha yang lagi ngejemur kacamatanya guys di kolam renang. Dan dia terdengar diajak oleh pacarnya untuk pergi liburan ke sebuah tempat di antah berantah. Nah, si Natasha kemudian ngomong tuh kalau dia akan ngajakin temannya bernama Melanie. Dan ucapan tersebut membuat si Mick sangat senang karena dia tidak jadi kambing conge bagi si Natasha dan juga pacarnya. Nah, sebenarnya si Jason dan si Mick itu berencana buat datang ke sebuah ladang guys yang sangat besar. Yang mana ladang tersebut bernama Ladang Charlie yang dikabarkan punya kisah masa lalu di mana masyarakat setempat membunuh pemilik ladang tersebut. Nah, tapi mereka berencana buat ngasih tahu cewek-cewek isuk pagi aja guys. Dan kita sampai di isuk paginya di mana si Melanie datang dengan cukup seksi dan sangat menggoda. Nah, mereka akhirnya OTW seperti yang sudah direncanakan guys. Dan karena perjalanannya itu lumayan jauh, mereka pun mampir ke sebuah bar untuk menanyakan di mana ladang Charlie berada. Nah, tapi kayaknya orang-orang di sana nyuekin mereka tuh pas si Mick nanya di mana ladang si Charlie. Sampai terlihat seorang aki-aki bernama Blue yang katanya adalah seorang sesepuh di sana. Blue, is it? Nah, si Blue sambil marah-marah kemudian nyuruh mereka buat gak pergi guys ke ladang si Charlie karena di sana dianggap sangat berbahaya. Dan mereka keluar dari bar diikuti oleh bapak-bapak yang juga berkata untuk tidak pergi ke ladang tersebut. Nah, si bapak di sini terdengar memberitahu guys kalau ladang tersebut itu sangat berbahaya. Tapi si Mick tetap pada pendiriannya dan malah menuduh si bapak itu sedang menakut-nakuti mereka. Nah, karena kesal pada si Mick yang tidak bisa dikasih tahu, si bapak kemudian ngasih tahu guys di mana ladang si Charlie dan mereka pun OTW dengan menggunakan mobil mereka. Nah, sebelum sampai ke ladang si Charlie, mereka terlihat camping dulu guys di satu tempat. Nah, di sini mereka cerita tuh tentang berita dari ladang si Charlie dan apa-apa aja yang udah terjadi di sana. Nah, katanya di ladang itu hidup sebuah keluarga kopet gitu guys yang sangat berbahaya dulunya, yang dengan barbar membunuh karyawan mereka dan lebih parahnya sampai memakan daging karyawan mereka sendiri. God, you're so full of shit. Okay, so the spare rib thing's mine. It's just one of those campfire horror stories. Nah, kita juga diliatin keluarga besar tersebut guys di flashback ini. Dan seorang wanita yang diikat di ranjangnya. Dan ditemani oleh seorang anak kecil yang kayaknya ini mah anak kecil inilah yang disebut-sebut dengan nama si Charlie. Nah, orang tua si Charlie itu beneran kopet banget guys kelihatannya. Karena bukan cuma mengikat si wanita di ranjang. Keluarga tersebut juga berencana menghabisi wanita tersebut. Nah, si Charlie kemudian disuruh ngasih makan babi guys sama ibunya. Dia kelihatannya nurut banget tuh. Sementara si bapak berkata kepada si wanita kalau dia akan mengajak si wanita untuk makan malam. Nah, makan malam yang dimaksud oleh si bapak ternyata adalah memakan wanita tersebut guys. Emang edan. Dan saat mereka selesai dengan si wanita, si Blue pun datang bersama dengan beberapa temannya. Nah, si Blue di sini udah curiga banget guys sama keluarga si Charlie. Dia pun bertanya kemana orang-orang di ladang dan dijawab sama bapak si Charlie kalau dia tidak tahu karena ya mereka di sana hanyalah seorang petani saja. Nah, singkat cerita si Blue kemudian nembak bapak si Charlie guys di babatoknya dan si ibu pun segera lari ke rumahnya dan membawa si Charlie untuk pergi dari sana. Nah, kisah yang beredar di masyarakat hanya sampai di sini aja guys. Nah, kita belum dikasih tahu tuh soal ibu si Charlie ataupun tentang si Charlie itu sendiri. Nah, di sini si Natasha nanya dong kenapa sih si Jason mau ke tempat si Charlie dan si Jason pun menjawab kalau dia hanya penasaran dan siapa tahu di sana ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, si Natasha kelihatan takut banget guys buat datang ke sana. Namun si Melanie meyakinkannya tuh dan mereka pun tidur untuk mengumpulkan tenaga karena perjalanan mereka masih sangat jauh. Nah, dan akhirnya esok pagi pun tiba dan waktu buat mereka buat pergi ke ladang si Charlie guys. Tapi si Natasha tetap takut buat ke sana karena dia memiliki firasat buruk tentang tempat tersebut.
Nah, sebenarnya di perjalanan ini si Jason itu nyasar guys karena nggak tahu tempatnya ada di mana. Tapi kemudian dia nelpon temannya tuh bernama Tony yang merupakan seorang atlet juara tinju. Nah, si Tony ini katanya tahu guys soal tempat tersebut. Tapi sebenarnya si Tony nggak mau ngasih tahu tuh karena tempat tersebut berbahaya. Tapi si Jason tetap maksa banget sama si Tony. Nah, karena si Jason bilang mereka mau ke sana cuma 2 hari aja, si Tony kemudian ngasih tahu tuh tempatnya di mana. Tapi si Tony di sini ngewanti-wanti tuh supaya mereka semua hati-hati karena kalau ada apa-apa, Pak Polisi juga nggak mau buat ngurusin mereka. Nah, singkat cerita mereka akhirnya sampai guys di perbatasan ladang si Charlie. Tapi karena pagar di sana dikunci, mereka pun terpaksa harus pergi ke sana dengan jalan kaki. We walk and we leave the car here. You guys have tents on. Nah, setelah beberapa kilo mereka jalan kaki, akhirnya mereka sampai tuh di sebuah gubuk dan mereka pun berencana tidur di sana. Di mana tempat tersebut adalah bekas dari rumah si Charlie yang sempat diliatin saat flashback sebelumnya. Nah, di dalam rumah tersebut kelihatan macam-macam barang guys dari peninggalan si Charlie. Bahkan terlihat sebuah sisik ular dan juga sebuah ranjang yang dulu sempat mengikat seorang wanita. Nah, di dalam rumah, si Melanie juga nemu sebuah boneka beruang guys. Dan malam pun akhirnya datang yang mana mereka kemudian nyatu sambil nulis di dinding kalau mereka semua pernah sampai di sana. Nah, kita balik lagi nih guys ke flashback waktu si Charlie diajak kabur sama ibunya, yang mana si Blue masuk ke dalam rumah mereka dan melihat kebengisan yang sudah dilakukan oleh keluarga si Charlie. Nah, si Blue juga ternyata ngejar ibu si Charlie sampai terpojok di dalam gudang guys, dan mereka pun memukuli ibu si Charlie sampai dia mati, sementara si Charlie menyaksikan ibunya dihajar oleh para warga. Nah, di sini kenapa para warga nggak ngebunuh si Charlie itu karena ibunya bilang guys kalau si Charlie itu mati 1 tahun yang lalu. Tapi ya seperti yang kita tahu kan, si Charlie itu ada di sana sambil memperhatikan dan menaruh dendam pada semua orang yang datang ke sana. Nah, si Jason kemudian ngajak teman-temannya buat menjelajah tempat tersebut guys di esok paginya, dan mereka pun memutuskan untuk molor dulu. Sementara si Melanie terbangun di malam harinya dan melihat seseorang dengan badan besar berdiri di depan pintu. Nah, ini mah fix guys, udah pasti itu masih Charlie, nggak salah lagi. Dan untungnya mereka masih belum diapa-apain tuh. Dan kemudian bangun di pagi harinya. We can find some water. Nah, pas mereka akan melanjutkan rencana untuk menjelajahi tempat tersebut, terlihat 2 orang mahasiswa tuh datang ke sana, bernama Alisa dan juga Gordon, yang kemudian berkenalan dengan si Jason dan mengatakan kalau mereka penasaran dengan tempat tersebut. Nah, lalu si Natasha dan teman-temannya ngasih mereka sedikit sarapan guys sebagai tanda perkenalan. Dan saat si Melanie ingin menunjukkan boneka beruangnya, boneka tersebut hilang dan udah dipastikan guys kalau boneka tersebut diambil tuh sama si Charlie. Nah, si Melanie juga cerita guys kalau semalam dia lihat kayak orang gede gitu di depan pintu. Tapi teman-temannya tidak percaya tuh dan menganggap si Melanie hanya berhalusinasi karena sudah mendengar banyak cerita seram tentang si Charlie. Nah, kemudian mereka semua OTW lah tuh sesuai rencana yang udah dibuat. Tapi si Mick malah ngusulin mereka buat berpencar dengan alasan agar bisa melihat semua tempat dengan seksama. Oh, hey. Nah, si Melanie kemudian pergi bareng sama si Mick guys, dan mereka sampai di sebuah lubang di mana lubang tersebut sangat bau, kayak bau mayat gitu tuh. Tapi mereka berdua terlihat tidak memperdulikannya. Nah, si Natasha sama si Jason juga berpisah guys sama si Alisa dan juga si Gordon. Sementara si Melanie dan juga si Mick sampai di satu sungai dan mereka memutuskan untuk berenang di sana. Nah, si Melanie awalnya sih nggak mau ngojay guys kayak si Mick, tapi ya karena si Micknya itu maksa, si Melanie pun akhirnya ikutan dengan hanya memakai kancut dan juga kutang putihnya. Nah, kita sekarang beralih dulu guys sama si Gordon dan juga si Alisa yang terlihat masuk ke sebuah gudang dan menemukan sebuah kapak yang tersimpan tepat di pintu masuknya. Pas mereka masuk ke dalam gudang, di sana hanya ada barang-barang tua guys dan sebuah traktor, dan ada sebuah kasur untuk tidur seseorang yang menandakan kalau si Charlie ada di sana dan udah siap untuk menerkam mereka. Nah, pas si Gordon keluar dari gudang, bener aja tuh si Charlie langsung nyerang dia dan si Alisa langsung lari ketakutan sambil mengunci pintu, dan si Charlie dengan ganasnya mendobrak pintu tersebut.
Nah, si Charlie yang ngacak-ngacak gudang kemudian nemuin si Alisa guys ngumpet di pojokan. Dan dengan tanpa belas kasih menghajarnya. Dan si Alisa pun si Charlie tidurkan di sebuah traktor entah mau diapakan. Nah, si Charlie kemudian ngedorong traktor tersebut guys buat ngegeleng si Alisa. Dan karena traktor tersebut sangat berat sekali, si Charlie pun menaikinya dan si Alisa jadi korban si Charlie yang kedua. Nah, si Jason juga sampai di satu tempat guys dan ngajak si Natasha buat masuk ke dalamnya. Tapi si Natasha milih buat nunggu di luar. Dan kemudian kita beralih dulu nih ke si Tony, atlet juara tinju yang sedang meminta izin sama istrinya. Nah, si Tony ini minta izin sama istrinya buat nyusul si Jason guys ke tempat si Charlie. Dan si istri pun mengizinkan dengan satu syarat, kalau si Tony pulang, dia harus membelikan istrinya sebuah seblak dari teh Neng. Si Mick sama si Melanie kelihatannya lagi senang-senang guys di dalam sungai. Lalu si Charlie datang menghampiri mereka. Dan dengan bodohnya, si Mick malah nyamperin dia, yang langsung aja si Charlie memotong bonteng kesayangannya. Nah, si Melanie yang sangat ketakutan juga terlihat dikejar guys sama si Charlie tuh, yang bawa senjata Shaolin. Lalu si Melanie berhasil ditangkap oleh si Charlie dan menjadi korban yang keempat oleh si Charlie. Nah, kita sekarang balik dulu guys nih sama si Jason yang juga belum keluar dari dalam gudang dan kemudian dicari sama si Natasha. Nah, si Tony juga kelihatannya udah sampai guys di tempat mereka tidur semalam dan dia pun segera pergi dari sana karena si Jason dan teman-temannya tidak ada di sana. Nah, saat si Natasha nyari si Jason di dalam gudang, si Natasha kemudian dipanggil guys sama si Jason. Nah, di sini si Jason ngomong tuh kalau dia melihat seseorang dan dia yakin kalau orang tersebut akan memburu mereka. Nah, ternyata itu adalah si Charlie guys yang udah sampai aja di sana tuh dengan cepat. Dan si Jason pun merencanakan buat pelarian, namun terhalang oleh pintu gudang yang dikunci. Nah, si Tony juga ternyata udah sampai guys di tempat si Jason. Dia pun tidak sengaja berhadapan dengan si Charlie tuh. Dan mereka pun baku pukul dengan menggunakan tinju. Yang mana si Tony sebagai juara tinju pun tidak bisa mengalahkan si Charlie. Nah, si Jason dengan begonya kemudian nyoba tuh buat bantu si Tony pakai sebuah kapak. Tapi ya karena kapak tersebut juga tidak mempan tuh sama si Charlie. Dan si Jason juga si Tony resmi jadi korban si Charlie. Nah, si Natasha yang melihat kejadian tersebut kemudian lari guys sekuat tenaga. Dia sangat ketakutan banget tuh. Dan sampai di sebuah mobil, di mana si Charlie dengan beringasnya ngancurin mobil tersebut. Nah, singkat cerita si Natasha berhasil ditangkap guys dan dikurung di sebuah kotak. Tapi si Natasha berhasil keluar dari kotak tersebut dan sekali lagi mencoba buat lari dari sana. Nah, di tempat di mana si Natasha dikurung, di sana kelihatannya banyak banget guys orang-orang yang jadi korban si Charlie. Sampai nggak kehitung jumlahnya tuh. Dan si Natasha pun hati-hati. Siapa tahu kalau si Charlie masih ada di sana. Nah, kalau kalian masih ingat boneka beruang yang ditemuin si Melanie juga ada di sana guys tuh kelihatan. Dan si Natasha akhirnya menemukan jalan keluar berbarengan dengan si Charlie yang terlihat kembali ke tempat persembunyiannya. Nah, singkat cerita si Natasha berhasil keluar guys dari sana. Dan ternyata tempat persembunyian dari si Charlie adalah sebuah lubang yang dulu si Mick dan si Melanie sempat temukan saat mereka jalan-jalan pertama kali. Nah, si Blue aki-aki dari bar juga kelihatan ada di sana guys. Gak tahu tuh mau apa. Tapi ya dia kayaknya niat buat nolong si Natasha dan menyuruhnya buat masuk ke dalam mobil miliknya. Nah, karena tidak fokus dengan situasi di sana, si Blue juga dikalahkan guys sama si Charlie. Dan saat si Charlie mendekati si Natasha ngambil senjata si Blue tuh dan berhasil menembak si Charlie di badannya. Nah, tapi pas si Natasha mau nembak lagi, senjata si Blue itu terlihat macet guys. Dan saat si Natasha akan pergi dari sana, si Charlie kembali bangkit dan menusuk si Natasha dengan pistol yang dia pakai untuk nembak si Charlie. Nah, film ini berakhir dengan keadaan si Charlie yang nggak bisa dikalahkan guys sama para pelancong. Dan semoga ada kisah si Charlie berikutnya ya guys, supaya kita tahu nih gimana sih si Charlie dikalahkan dan oleh siapa tuh dia dikalahkan. Nah, oke, karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.